Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih arang, apa sih fungsinya. Karena di sini ada beberapa komen ya tentang teman-teman yang menanyakan, Mas sebenarnya arang itu fungsinya apa? Kemudian ya intinya fungsinya apa sih? Oke ya, jadi kita akan sedikit membahas tentang budidaya ikan dalam ember dan budidaya kangkung menggunakan media arang. Nah, kenapa arang? Yang pertama, media arang cukup mudah dicari ya, kemudian cukup murah juga. Kalau beli satu plastik itu 10.000, bisa kita gunakan untuk setidaknya 10, kurang lebih 10 budik damber. Jadi cukup murah dan mudah, dan dia juga awet. Jadi bisa kita gunakan berkali-kali, tidak hanya sekali. Kemudian beberapa fungsi yang saya ketahui dari arang, itu yang pertama adalah dia bisa membantu menjernihkan air. Nah, itu jika kondisi airnya itu dialirkan ya. Jadi kalau kondisi hanya didiamkan, itu ya mungkin ada sedikit, lumayan lah sedikit, walaupun sedikit setidaknya membantu. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah menegakkan kangkung. Jadi kalau tanpa kita kasih media, kangkung itu dia akan miring ya, atau rebah ke arah yang tidak tentu arah. Jadi kalau kita kasih arang atau arang, itu dia akan bisa tegak. Kemudian yang ketiga itu adalah memberi beban pada gelas. Jadi kalau kita tidak kasih arang, itu gelasnya juga kadang kena air, jadi nggak tegak ya, jadi dia tidak beraturan. Fungsi yang keempat adalah media dari kangkung itu sendiri. Jadi kondisinya arangnya itu bisa berongkalan seperti ini, atau mungkin bisa lebih lembutkan lagi, tapi jangan terlalu lembut ya, karena kondisi gelas ini kan di bawah dia ada rongganya. Jadi kalau kena air itu dia nanti akan lama-kelamaan akan hilang kalau terlalu lembut. Jadi berongkalan seperti ini sudah tidak apa-apa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah hanya arang atau menggunakan media lain bisa? Jawabannya menggunakan media lain bisa. Saya pernah juga percobaan dan sudah saya bikinkan videonya juga, menggunakan pecahan genteng, kemudian pecahan batu bata, kemudian kerikil, kemudian sekam dari kelapa, kemudian tanpa saya kasih media pun itu bisa semua ya. Nah, tapi indikasinya apakah nanti berpengaruh kepada ikan, itu mungkin kalau sepet atau sabut kelapa itu mungkin ada ya, tapi kalau pecahan genteng, pecahan pecahan batu bata itu insya Allah tidak masalah. Jadi kita bisa gunakan media-media yang lain, tidak harus arang, karena ya mungkin di beberapa tempat mungkin susah untuk menemukan arang itu sendiri. Oke teman-teman, sedikit videonya itu, jadi kita tidak membahas panjang lebar, hanya menjawab pertanyaan atau mungkin keraguan atau mungkin kebimbangan teman-teman mengenai apa sih fungsi arang, atau mungkin teman-teman lain punya informasi yang lebih mengenai kenapa harus media arang, bisa dibantu di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga mengetahui informasi yang lebih. Oke teman-teman, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.